Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisri Rahayu, saya dari kelas PK 19A. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Talking Stick. Sejarah Talking Stick. Talking Stick atau tongkat berbicara telah digunakan selama berabad-abad oleh suku Indian di Amerika sebagai alat menyimak secara adil dan tidak memihak. Tongkat berbicara sering digunakan kalangan dewan untuk memutuskan siapa yang mempunyai hak berbicara. Pada saat pimpinan rapat mulai berdiskusi dan membahas masalah, ia harus memegang tongkat berbicara. Tongkat akan pindah ke orang lain apabila ia ingin berbicara atau menanggapinya. Dengan cara ini, tongkat berbicara akan berpindah dari satu orang ke orang lain. Jika orang tersebut ingin mengemukakan pendapatnya, apabila semua mendapatkan giliran berbicara, tongkat itu lalu dikembalikan lagi ke ketua pimpinan rapat. Selanjutnya di sini ada pengertian model Talking Stick. Model pembelajaran Talking Stick yaitu termasuk ke dalam model pembelajaran kooperatif. Tipe pembelajaran Talking Stick dalam proses belajar mengajar di kelas berorientasikan kepada terciptanya kondisi belajar melalui permainan tongkat yang diberikan dari satu siswa kepada siswa yang lainnya. Nah, pada saat guru menjelaskan materi pelajaran dan selanjutnya guru mengajukan pertanyaan. Hal ini dilakukan hingga semua siswa itu berkesempatan mendapatkan giliran menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Selanjutnya di sini ada pengertian model pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick. Tipe pembelajaran Talking Stick dalam proses belajar mengajar di kelas berorientasikan kepada terciptanya kondisi belajar melalui permainan tongkat yang diberikan dari satu siswa kepada siswa yang lainnya. Pada saat guru menjelaskan materi pelajaran dan selanjutnya mengajukan pertanyaan, hal ini dilakukan hingga semua siswa ini berkesempatan mendapatkan giliran menjawab pertanyaan yang diajukan oleh. Selanjutnya di sini ada prosedur mengajar Talking Stick. Yang pertama di sini guru menyiapkan sebuah tongkat. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mempelajari materi pada pegangannya atau buku paketnya. Setelah selesai membaca buku dan mempelajari, kemudian guru di sini mempersilahkan peserta didik untuk menutup bukunya. Kemudian guru di sini mengambil tongkat dan memberikannya kepada siswa. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat tersebut harus menjawabnya. Demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa di sini mendapatkan bagian untuk menjawab pertanyaan dari guru. Setelah selesai, kemudian guru di sini memberikan kesimpulan dan evaluasi penutup. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan model Talking Stick. Model pembelajaran ini memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, dan life skill yang mana pendekatan tersebut ditujukan untuk memunculkan emosi dan sikap positif belajar dalam proses belajar mengajar yang berdampak pada peningkatan kecerdasan otak. Sedangkan kelemahan strategi ini diantaranya membuat peserta didik ini tegang, ketakutan akan pertanyaan yang akan diberikan oleh guru. Di sini saya mencontohkan dalam materi SMP kelas 7 semester 1 kurikulum 2013 pada bab 1 yang berjudul Norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Ibu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Coba sama KM dipimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Kita absen terlebih dahulu ya. Rita Triani, Ibu. Sisi Parwati, Hadir, Bu. Siva Setiawati, Hadir, Bu. Nur Ajiza, Hadir, Bu.
Bagus ya, sekarang hadir semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang norma-norma yang ada di kehidupan bermasyarakat. Tapi kali ini kita akan belajarnya sambil bermain ya. Ya, Bu. Nah, permainannya itu yaitu metode talking stick. Nah, di sini udah ada yang tahu metode talking stick itu apa? Belum. Nah, jadi metode permainan ini awalnya digunakan oleh penduduk asli Amerika untuk mengajak semua orang berbicara atau menyampaikan pendapat. Nah, jadi cara mainnya itu kita bakal nyanyi, dan ketika kita nyanyi tongkat ini harus dioper ke teman yang lain, dan ketika lagu berhenti kalian yang megang tongkat ini harus jawab pertanyaan dari ibu. Coba kalian di sini ada yang tahu norma itu apa? Coba Tita sama Yusi. Coba Tita dulu, norma itu apa? Norma itu nilai, Bu. Ya, Yusi apa? Norma itu adalah aturan. Ya, benar ya. Jadi norma itu adalah seperangkat aturan atau kaidah-kaidah yang menjadi pedoman petunjuk hidup masyarakat. Nah, jadi norma di sini dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat sebagai panduan, ketatanan, dan pengendalian tingkah laku. Norma-norma apa saja sih yang berlaku di masyarakat itu? Nah, di dalam kehidupan masyarakat dikenal ada 4 macam norma. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesopanan, yang ketiga ada norma kesusilaan, yang keempat ada norma hukum. Nah, yang pertama di sini ada norma agama. Norma agama yaitu aturan dari Tuhan yang bersumber dari wahyu atau kitab suci yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan lingkungannya. Contohnya saat kita melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari norma agama. Yang kedua ada norma kesusilaan, yaitu aturan yang bersumber dari hati nurani dan sanubari manusia dan sifatnya umum dan dapat diterima secara universal. Contohnya jujur atau tidak mencontek saat ujian. Nah, itu termasuk ke dalam norma kesusilaan ya. Yang ketiga yaitu ada norma kesopanan. Norma kesopanan di sini adalah aturan yang bersumber dari pergaulan atau interaksi dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kebiasaan. Nah, contoh dari norma kesopanan itu contohnya yaitu saat kita menghormati kedua orang tua kita dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, yang terakhir itu ada norma hukum. Norma hukum yaitu adalah aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Contohnya yaitu jika kita pergi, kan kita itu harus menggunakan helm ya bagi pengendara kendaraan bermotor. Nah, jadi itu salah satu contoh dari norma hukum. Nah, jadi anak-anak, manusia itu kan selalu membutuhkan manusia yang lain. Oleh karena itu, manusia itu selalu membutuhkan masyarakat di sekitarnya. Nah, agar kita itu bisa diterima di masyarakat, kita itu harus menyesuaikan diri. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menyesuaikan diri? Nah, contohnya itu dengan mematuhi norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, di sini Ibu mencontohkan, misalkan saat kalian belajar, ada teman kalian yang ribut, pasti kalian itu sangat terganggu kan? Nah, melihat teman kalian ribut, nah pasti saat guru menjelaskan pertama itu tidak kedengeran. Nah, jadi kalian itu tidak bisa tenang. Nah, kalian tidak bisa mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, itulah pentingnya norma. Norma itu agar hidup kita tuh tentram dan nyaman. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan sedikit ya materi. Coba sekarang kalian buka dulu paketnya, terus baca, pahami. Nah, setelah itu nanti Ibu akan bermain metode pembelajaran talking stick ini. Nah, udah kan baca bukunya? Sudah, Bu. Coba tutup dulu bukunya, jangan dibuka. Nah, sekarang di sini Ibu udah menyiapkan tongkat untuk bermain strategi metode talking stick ini. Nah, tadi udah paham kan metode pembelajarannya bagaimana? Sudah, Bu. Nah, di sini kalian bisa nyanyi Garuda Pancasila. Nanti kalau misalkan tongkat ini berhenti, misalkan di Nur berhentinya, nah Nur yang akan Ibu
kasih pertanyaan dan Nur akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik, Bu. Ibu ingin kalian itu duduknya jangan seperti ini, jadi melihat gitu. Baik, Bu. Nah, dimulai dari Tita ya. Nanti Tita kasih temennya muter ya. Ya, silahkan bernyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, coba tadi yang pegang nomor siapa? Di sini Ibu akan bertanya, mengapa kita harus mematuhi norma? Karena agar masyarakat itu bisa tertib. Ya, baik, bagus sekali. Sekarang ulang lagi ya, nyanyi lagi. Nah, sekarang nyanyiannya ganti ya. Jadi Halo Halo Bandung dimulai dari kita lagi. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Tongkatnya diusi ya. Nah, sekarang Ibu akan nanya, apa pengertian hukum dan contoh dari norma hukum? Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Contohnya adalah kewajiban untuk membuat SIM. Benar. Berkibarlah bendera, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan tikau, serta rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Nah, Nur ya yang dapat tongkatnya. Di sini Ibu akan bertanya, apa sanksi jika kita melanggar norma-norma yang berlaku? Celaan atau dikucilkan, Bu. Ya, baik. Oke, sudah selesai ya. Kita maaf. Nah, coba sekarang duduknya di tempat masing-masing lagi. Nah, jadi tadi kita sudah mengetahui ya, norma itu ada 4 macam. Yang pertama ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, sebagai anak yang baik, kalian itu harus mengamalkannya. Caranya dengan mematuhi norma-norma yang berlaku di sekitar kalian, baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Nah, pembelajaran sudah selesai ya. Sekarang coba Ibu yang bertanya, bagaimana sih pembelajaran metode talking stick ini? Seru. Ya, nanti minggu depan kita akan belajar tentang bab selanjutnya ya. Nanti kita akan mencoba metode-metode pembelajaran yang seperti tadi lagi, tapi metodenya itu berbeda. Pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Coba sekarang KM pimpin doa dulu. Kita alangkah baiknya sebelum pulang kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Selesai. Udah, terima kasih ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.